Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Elza Imelda Pratiwi, NIM 211101040023. Di sini saya dari Prodi PGMI, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, akan menerangkan materi tentang hadis ditinjau dari sifat sanad dan cara periwayatannya. Pengertian hadis ali dan hadis nazil. Dari terminologi, pengertiannya hadis ali adalah hadis yang memiliki sanad yang tidak begitu banyak dibanding dari hadis yang lain. Sedangkan hadis nazil ialah hadis yang memiliki sanad dan rawi lebih sedikit dari hadis-hadis yang lain. Pembagian hadis ali. Terdapat 5 macam pembagian hadis ali. Di antaranya yang pertama, sanadnya bersambung dengan Nabi Muhammad. Yang kedua, sanad yang bilangan rawinya sampai kepada salah seorang imam hadis sedikit terbilang terbanding dengan sanad lain dari riwayat itu juga. Yang ketiga, sanad yang dibilang rawinya sampai kepada salah satu kitab hadis yang teranggap sedikit jika dibandingkan dengan sanad lain. Dan keempat, satu sanad di dalamnya ada rawi yang terima dari seorang syekh meninggal lebih dulu dari rawi lain yang juga terima dari syekh itu. Yang terakhir atau yang kelima, sanad yang di dalamnya ada rawi yang mendengar dari seorang syekh lebih dulu daripada rawi lain mendengar dari syekh itu juga. Dan yang kedua, ada hadis mu'an'an. Dari hadis mu'an'an sendiri, pengertiannya, suatu metode meriwayatkan hadis dengan menggunakan kata an dari seperti an fulaanin tanpa menyebutkan kata-kata yang jelas dan meyakinkan sebagai indikasi adanya mendengar, menceritakan atau mengabarkan dari rawi sebelumnya. Namun disyaratkan harus tetap dengan menyebut nama rawinya. Jadi hadis mu'an'an adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang rawi dengan menggunakan kata an. Syarat-syarat ditentukan oleh Imam Al-Bukhari, Ali dan Al-Madani dan sejumlah ahli hadis lain diantaranya. 1. Perawi harus mempunyai sifat. 2. Harus terdapat hubungan guru murid dalam artian keduanya harus pernah bertemu. Yang ketiga, perawinya bukan termasuk mudalis. Dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Imam Muslim diantaranya, yang pertama, perawi harus mempunyai sifat. Dan kedua, perawi bukan termasuk mudalis. Yang ketiga, hubungan antara perawi meriwayatkan hadis cukup dengan hidup dalam satu masa dan itu dimungkinkan untuk bertemu. Hadis mu'anan. Adapun hukum hadis mu'anan menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama lain adalah mukhotil sampai diketahui urutan persambungan sanadnya. Sedangkan menurut mayoritas ulama, hadis mu'anan sama dengan hadis mu'an'an sehingga bisa dikategorikan mutasil selama memenuhi syarat-syaratnya. Dan hadis yang terakhir, hadis musalsal. Hadis musalsal secara bahasa, hadis musalsal yang memiliki arti berantai. Sedangkan menurut istilah, musalsal adalah hadis yang di setiap rawinya mengikuti satu sifat atau keadaan tertentu dari para perawinya atasnya pada satu kesempatan dan mengikuti suatu sifat atau keadaan saat perawinya pada kesempatan yang lain. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.